Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Mutiara Zahra dengan NIM G0025007 dari kelompok A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organa core atau organ jantung. Kita mulai dulu dari laporan yang pertama, yaitu Supriyadi yang berusia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi ini mengalami serangan jantung. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah menjelaskan untuk struktur eksternal core, kemudian yang kedua adalah struktur internal core, dan selanjutnya adalah menjelaskan tentang valvula cordis atau katup jantung dan juga mekanisme kerjanya seperti apa. Nah, dimulai dulu dari core eksterna. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Ini kan merupakan jantung bagian luar. Nah, jantung bagian luar ini dibagi nih, akan ada basis, ada apex. Basisnya di sini dia itu ada di atas. Dia tuh di bahu sebelah kanan. Walaupun basis base itu biasanya ada di sebelah bawah, tapi karena basis di jantung ini dia ada di atas dan apexnya ada di bawah gitu. Apexnya ada di bawah, bagian yang memuncak itu ada di bagian bawah di ventricle sinister. Terus untuk fasiesnya dia tuh dibagi nih, akan menjadi 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis atau fasies anterior, kemudian ada fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis yang dextra et sinistra. Nah, basis sendiri itu kan tadi aku udah sebutkan dia itu mengarah ke bahu kanan, kalau apex dia mengarah ke panggul yang sebelah kiri di bawah. Sedangkan basis cordis ini dia itu terdiri dari atrium dextra yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kalau apex cordis dia mengarah ke ventrocaudal sinistra. Gitu. Nah, sekarang ke fasiesnya. Fasies sternocostalis atau fasies anterior. Dia itu dibentuk oleh ventriculus dextra dan juga atrium dextra. Pokoknya yang di sebelah kanan. Yang diantaranya itu terdapat sebuah sulcus atrioventricularis, karena kan di antara atrium dan juga ventricle, dan pada pinggir kirinya itu disusun sedikit oleh auricula sinistra. Nah, kalau fasies diafragmatica itu kan dibentuk oleh ventriculus yang dextra dan juga yang sinistra. Jadi dia tuh di bagian bawah ventriculus nih, 2 ventriculus, dan dipisahkan oleh apa? Karena dia antara ventriculus, otomatis sulcusnya adalah sulcus interventricularis posterior, dan ini bersandar pada centrum tendinum diaphragmatica yang permukaan inferior atrium dextrum ini akan bermuara ke vena cava inferior, juga akan membentuk fasies ini. Terus yang terakhir adalah fasies pulmonalis. Ini dibentuk oleh ventriculus sinistra dan nantinya tuh akan membentuk impressio cardiaca. Ini tuh pada fasies medialis pulmo yang sinister. Ini untuk yang sinister nih. Kalau misalnya yang fasies pulmo yang dextra itu ada di atrium dextrum. Nah, selanjutnya adalah di core eksterna ini terdapat yang namanya skeleton cordis, atau bisa disebut juga tulang pada jantung, karena skeleton itu kan artinya tulang dan cordis artinya jantung. Nah, di sini itu dibagi atas beberapa ruang, di mana di sini tuh ada annulus dan juga ada trigonum. Trigonum itu kan artinya segitiga, otomatis dia yang bentuknya segitiga. Kemudian annulus itu dia bentuknya bulat. Nah, annulusnya di sini tuh ada 4. Lanjut. Nah, di skeleton cordis ini dia itu kan ada 4 bangunan annulus atau annula. Di mana di sini ada annula atrioventricularis yang dextra, kalau yang sini annula atau annulus atrioventricularis yang sinistra. Nah, trigonumnya di sini ada trigonum fibrosum yang sinistra. Kalau yang sini adalah trigonum fibrosum yang dextrum. Sebelah sini dia ini adalah annulus fibrosus valva aorta. Kalau misalnya di atas atau dia tuh lebih ke anterior sih sebenarnya, bukan di atas. Dia adalah annulus fibrosus valva trunci pulmonar. Itu. Next ke core interna. Nah, di core interna ya, jadi kita mulai dulu dari atrium dextrum. Sebenarnya kan di bagian jantung bagian dalam itu kan terbagi atas 4 ruang. Ada atrium yang dextra et sinistra, terus ada ventricle yang dextra et sinistra juga. Kita mulai dulu dari atrium yang dextrum.
Di mana atrium dextrum ini dia itu ada sebuah bagian halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum, kemudian ada bagian kasar berupa musculi pectinati. Kemudian ada bagian kasar dan halus ini dia dipisahkan sama sebuah crista terminalis itu untuk bagian dalamnya dan juga sulcus terminalis untuk bagian luar. Nah, fossa ovalis dan limbus fossa ovalis itu merupakan sebuah obliterasi foramen oval yang berada di septum intraatrial. Terus abis itu ada ostium arteri ventricular yang dextra, dimana itu kan menghubungkan dengan si ventriculus dexter, dia merupakan ostium gitu. Terus habis itu ada ostium sinus coronarius berupa valvula TBC. Terus ada ostium vena cava inferior, dia merupakan bermuara di valvula S. eustachi. Vena cava inferior, vena cava superior, sinus coronarius, vena cordis minime gitu, dimana vena cava inferior tuh dia akan bermuara di ostium vena cava superior, vena cava inferior di ostium vena cava inferior, sinus coronarius dia akan ke ostium sinus coronarius. Kalau misalnya tadi vena cordis minime dia itu akan bermuara di foramina venarum minimarum gitu. Next ada ventriculus dexter, di mana dia tuh terdiri dari atas satu ruang kasar yang tersusun dari trabecula carneae. Nah, di mana trabecula carneae tadi bagian kasarnya itu ada 3 jenis, ada musculi papillaris, kemudian ada trabeculus septomarginalis, dan juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus habis itu di sini juga ada ostium truncipulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Karena kan ventricular dexter itu nantinya akan berlanjut ke si truncus pulmonal. Next. Nah, di sini tuh kayak mungkin bisa dibilang seperti pergerakan dari si katup. Ya, pergerakan dari si katup. Mungkin ini juga bisa menjawab untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi, pergerakan si katup di sini tuh kan ada namanya disebut bicuspid valvula, atau ini tuh menggunakan contoh katup bicuspid atau bicuspidalis atau katup mitral, di mana di bagian atasnya ini ada yang namanya bukan bagian atas, ini bagian apa sih, serabut-serabut ini itu namanya chorda tendinae. Terus habis itu di bagian bawah itu ada namanya papillary musculus papillary yang tadi ada di ventriculus yang dexter. Nah, si apa namanya nih. Nah, kalau misalnya darah ini masuk kan, katup ini kan akan terbuka. Dimana kalau katup terbuka, si musculi papillaris tadi itu dia malah relaksasi. Tapi justru kalau misalnya dia itu menutup, otomatis musculi papillarinya itu baru kontraksi. Jadi kalau musculi papillarinya kontraksi, terus chorda tendinanya itu teregang, otomatis dia si katup bicuspidnya ini bakal menutup kayak gitu. Next ada di atrium sinister. Nah, atrium sinister ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auriculus sinistra. Terus ada ostium atrioventricularis sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus ada fossa ovalis dan valvular foraminis. Dimulari oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis yang sinistra inferior. Next yang terakhir adalah ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister dia itu membentuk namanya apex cordis yang tadi aku sebutkan di awal. Dia itu apex cordis, dia itu dari si ventriculus sinister ini. Nah, terus miocard lebih tebal. Di sini miokardiumnya itu dia lebih tebal dibandingkan yang lain, atau ya si lapisan jantungnya itu dia lebih tebal. Terus vestibulum aorta, ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, karena kan habis dari ventriculus sinister dia akan ke aorta. Terus di sini juga ada musculus papillaris juga. Next, untuk katup jantung. Nah, katup jantung dia itu dibagi jadi 2 bagian. Jadi ada katup AV dan juga katup semilunar gitu. Nah, katup AV itu dia terdiri dari, atau atrioventricular, dia itu terdiri dari katup mitral itu untuk yang sinistra. Kalau dextra itu disebut katupnya atau valva tricuspidalis gitu. Kalau misalnya yang semilunar dia ada 2, ada yang valva aorta sama valva truncipulmonalis. Nah, coba kita lihat dulu tadi pertanyaannya atau perintahnya tadi adalah menjelaskan mekanismenya. Oke, jadi mekanisme katup.
Tadi juga mungkin udah aku singgung kalau secara mekanisme katup per satuan katupnya ya. Tapi kalau misalnya secara bersamaan itu ketika misalnya darah masuk nih dari atrium dextrum, kemudian dari atrium dextrum ini nanti karena kan aliran darah ini mendorong ya, dia mendorong terus akhirnya akan membuka si katup trikuspid. Nah, dari katup trikuspid